mencari-cari, mimman tatasaddaqu alaih, dari orang yang kamu sedekahi atasnya. Jangan mencari dan meminta mukafaatan, akan balasan, ala sadaqati, atas sedekah itu, binaf'in minhu, dengan mendapat kemanfaatan darinya, laka, untuk kamu, au khidmatin, atau dengan khidmatnya untukmu, au ta'zimin, atau dengan penghormatannya untuk kamu. Itu tidak diperkenankan jika bersedekah dengan tujuan supaya kita mendapat manfaat dari orang yang disedekahi. Tidak boleh. Itu namanya thalabul mukafaah, mencari atau menuntut balasan. Karena syarat diterimanya sedekah adalah ikhlasun niyyah, dengan niat yang tulus, ikhlas. Jadi jika kita memberikan sedekah kepada orang dengan niatan supaya dapat manfaat darinya, jika dia adalah orang kaya supaya mendapat kehormatan misalnya, atau jika dia orang politik supaya didukung atau dipilih misalnya, dihormati atau dimuliakan. Jika ia orang yang kaya raya lalu memerlukan bantuan atau pertolongan, maka dia memberikan sedekah kepada fakir miskin yang tidak mampu dengan niatan jika dia perlu maka tinggal panggil mereka. Karena fakir miskin merasa pernah mendapat uang sedekah dari si kaya ini, akhirnya para fakir miskin tadi pun datang untuk berkhidmat kepada si kaya tadi, karena sedekah yang dikeluarkannya untuk mereka. Nah, ini juga tidak dibenarkan, tidak boleh. Fa in talabta syai'an min dzalika ala sadaqatika kana huwa hazzaka wa nasibaka minha, maka jika engkau menuntut sesuatu daripada itu, yakni sedekah yang kamu keluarkan, menuntut sesuatu ala sadaqatika, atas sedekahmu tadi, karena maka adalah ia sesuatu yang kamu tuntut tadi, huwa hazzaka, dia adalah jatahmu, wa nasibaka, dan bahagianmu, minha, darinya sedekah tadi. Artinya balasan kamu di dalam bersedekah sudah didahulukan di dunia ini, sehingga kelak di hari kiamat, di akhirat, kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi. Karena itu maksud dan tujuanmu di balik bersedekah. Jika kamu bersedekah kepada orang supaya mendapat sanjungan, supaya diagungkan, dimuliakan, dihormati, lalu mereka menghormati kamu, ya sudah, itulah hazzuk wa nasibuk, jatah dan bagianmu. Atau jika kamu memberikan sedekah kepada orang fakir dan miskin agar mereka di saat kamu memerlukan akan datang membantu kamu, berkhidmat kepada kamu, ya sudah, mereka nanti akan datang dan berkhidmat kepadamu, dan itulah jatah dan balasanmu. Kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi kelak di akhirat. Fama lahum fil akhirati min nasib, mereka tidak punya apa-apa jatah dan bahagian lagi kelak di akhirat, karena tujuan mereka bukan akhirat, tujuan mereka adalah dunia, ya balasannya di dunia juga. Waliyadzubillah. Ini pelajaran bagi kita untuk ikhlas dalam bersedekah. Jika kita tidak belajar seperti ini, jangan-jangan selama ini kita bersedekah tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, hanya sebatas duniawi. Inilah pentingnya menuntut ilmu, inilah pentingnya belajar. Sudah isya ya? Azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana salafus salihu yukafi'una al-faqira ala du'aihi lahum 'inda tasadduqi alaihi bimithli du'aihi makhafata nuqsani thawab. Fadzalika ghayatul ihtiyat. Waqad kana salafus salih, dan adalah para pendahulu kita yang soleh, yakni orang-orang soleh terdahulu, yukafi'una al-faqir, mereka itu membalas orang fakir ala du'aihi, atas doanya dia, lahum, untuk mereka, inda tasadduqi, ketika bersedekah, alaihi, atasnya, bimithli du'aihi, membalas dengan semisal doanya fakir tadi. Artinya para pendahulu kita itu, para salafus saleh, mereka jika bersedekah kepada orang fakir, lalu orang fakir tadi mendoakan mereka, yakni membalas sedekah dengan doa, maka para pendahulu kita yang soleh tadi balik mendoakan orang fakir itu, karena mereka tidak ingin doa yang keluar dari lisan orang fakir itu dikarenakan balasan untuk sedekah mereka. Makhafata nuqsanith thawab, karena khawatir berkurangnya pahala. Luar biasa. Jangankan mereka minta harta duniawi, manfaat duniawi, jangankan manfaat duniawi, doa saja mereka khawatir, karena mereka tidak ingin dibalas di dalam bersedekah. Doa saja mereka khawatir, jangan-jangan doa ini mengurangi pahala sedekah saya lagi. Kan biasanya jika kita memberikan sedekah kepada orang fakir, dari saking senangnya orang fakir itu mendoakan kita.
mudah-mudahan rezeki pian bertambah, kan begitu. Atau seperti ada orang mengadakan pembangunan lalu kemudian minta-minta di jalanan sumbangan. Kalau kita lempari uang ya 2.000, 5.000 atau 10.000, pasti mereka nanti akan sholawat dan didoakan kan. Mudah-mudahan pian berberkah, mudahan rezeki pian banyak, mudahan selamat di jalan, kan begitu. Nah, mereka para pendahulu kita takut sekali ketika mendapatkan doa itu dari orang fakir yang mereka sedekahi. Takutnya bukan apa-apa, doanya baik, tapi takut pahalanya mereka ini berkurang, sehingga mereka balas dengan doa pula. Jadi doa dibalas doa, sedekah tetap sedekah. Begitu. Jadi ketika mereka memberikan pemberian kepada orang fakir, hadiah entah itu berupa uang ataupun makanan, orang fakir ini akan mengatakan syukron katsiran misalnya, terima kasih banyak. Mereka akan jawab la syukra ala wajib, tidak perlu diterima kasihi karena ini kewajiban saya, gitu. Atau bahasa lain, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikanmu. Mereka akan balas juga, wa iyyaka, mudah-mudahan kamu juga dibalas kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan doamu itu. Begitu. Takut. Nah, ini adab. Kita kadang begitu didoakan sama orang, terima kasih banyaklah, mudahan pian berkahnya, amin, ya kan? Tapi nggak pernah balas doa orang tadi. Nah, karena kita nggak belajar kan, ya walaupun itu bagus, tapi ada baiknya, lebih baik lagi kita balas doanya juga, biar sedekah doa dia dibalas dengan doa juga. Begitu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan apa namanya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini kebiasaan para pendahulu kita. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan padahal mereka sedang senang dengan makanan itu. Subhanallah. Artinya mereka juga menginginkan makanan itu karena kelaparan, tetapi mereka tetap memberikan makanan itu kepada miskinan, orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asira, dan orang yang tersandra. Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharap dari kalian balasan, pamrih dan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kami takut dari Tuhan kami kelak di hari yang membuat wajah berkerut, sangat berkerut, ketakutan. Sebahagian ahli tafsir menyebutkan riwayat bahwa ayat ini turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah, juga putranya Al-Hasan dan Al-Husain, dan seorang budak perempuan yang ada di rumahnya yang bernama Fiddah. Bagaimana ceritanya? Ada riwayat menyebutkan ketika Al-Hasan dan Al-Husain sedang sakit, maka Sayyidina Ali bernadar, jika Allah sembuhkan dua putranya ini, maka dia dan istrinya Fatimah juga budaknya Fiddah akan berpuasa selama 3 hari. Begitu. Dan subhanallah, setelah Sayyidina Ali bernadar puasa 3 hari, dia, istrinya dan budaknya, Allah sembuhkan dua orang putranya itu, Al-Hasan dan Al-Husain. Karena itu adalah nazar. Ini namanya nazar mujazah namanya.
Nazar itu ada mujazah, ada tabarrur. Ada babnya nazar itu di dalam fikih. Ini nazar mujazah namanya. Karena ada iming-imingnya. In syafallahu maridi fa'alayya kadza misalnya. Kalau orang sakit, keluargaku yang sakit disembuhkan sama Allah, saya akan bersedekah atau saya akan berpuasa misalnya. Itu namanya nazar mujazah. Sembuh. Lalu Sayyidina Ali merasa bahwa di rumahnya tidak ada makanan. Maka beliau berhutang dengan orang Yahudi sebanyak 3 sok gandum untuk mereka berpuasa selama 3 hari. Akhirnya hari itu mereka puasa. Ketika mereka akan berbuka puasa secukupnya, ala kadarnya, tiba-tiba datang orang miskin kelaparan minta-minta. Saya lapar, saya tidak makan. Akhirnya Sayyidina Ali memandang ke arah istrinya Fatimah dan budak perempuannya itu. Bagaimana kalau makanan buat kita berbuka kita berikan kepada orang miskin itu aja? Kasihan saya melihatnya. Sayyidah Fatimah, istri solehah yang terdidik langsung oleh ayahandanya Nabi Muhammad SAW, menganggukkan kepala dan mengatakan, berikan saja kepada dia, biar hari ini kita minum air saja. Subhanallah. Akhirnya roti-roti itu diberikan kepada mereka orang miskin yang minta-minta. Sudah, gak apa-apa. Karena mereka nazar puasanya 3 hari, hari kedua puasa lagi. Subhanallah, hari kedua puasa lagi. Ketika berpuasa di hari kedua, pas mau berbuka, tiba-tiba ada anak yatim minta-minta kelaparan. Kasihan, orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak ada yang merawatnya. Akhirnya rasa belas kasih yang ada di hati Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, mereka memutuskan untuk memberikan makanan berbuka puasa di hari kedua untuk orang anak yatim tadi. Diberikanlah makanan kepada anak yatim itu. Budaknya yang setia selalu menemani 2 majikannya yang saleh dan saleha ini juga ikut dengan ikhlas dan tulus membiarkan makanan itu diberikan kepada anak yatim. Udah, gak apa-apa, kita buka, minum air saja. Hari kedua puasa bukanya minum air. Kemudian hari ketiga, hari terakhir nazar, mereka puasa lagi, dan itu pun makanan terakhir. Karena Sayyidina Ali hanya meminjam 3 sok dari orang Yahudi itu, minjam gandum. Subhanallah. Di hari ketiga, ketika mereka akan berbuka, kan sudah lapar-laparnya perut ini, lagi nafsu kita lagi sedang mengincar makanan. Pian kan pernah berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Itu kalau detik-detik mau buka tuh gimana rasanya? Senang banget ya, bahagia banget ya. Apalagi di depan mata ada bingka tapai, bingka kentang, masak habang, jangan waluh, mas berataan lengkap, ya kan beliuran lo. Akhirnya apa? Datang lagi asir, tawanan. Tawanan di sini sebagian ahli tafsir mengatakan ada kalanya orang yang disandra di penjara. Ada yang mengatakan tawanan dari kalangan orang kafir yang ditawan dan disandra oleh orang Islam. Yang jelas mereka kelaparan. Kasihan lagi Sayyidina Ali, hatinya iba. Sayyidah Fatimah istrinya juga begitu, soleh-solehah. Budaknya pun ngikut kepada tuannya. Udah, kita kasihkan sajalah kepada tawanan itu, biar hari ketiga ini kita buka dengan minum air. 3 hari puasa bukanya cuma minum air. Itu sampai-sampai Sayyidina Ali melihat perut Sayyidah Fatimah itu hampir menyatu dengan belakangnya, kempes. Dan matanya itu bahasa Banjarnya mencalung. Kasihan Sayyidina Ali. Akhirnya Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,
ayat tadi. Ayat, maka sebagian ulama mengatakan itu ayat Ahlul Bait, karena turun untuk Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain yang baru saja sembuh juga nggak makan, padahal baru sembuh dari penyakitnya, ikut-ikutan kelaparan, masih kecil. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan padahal mereka senang dengan makanan itu. Mereka juga ingin menyantapnya, tapi mereka mendahulukan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang disandra diberi makan. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberi makan kalian ini karena mengharap ridhonya Allah, tidak mengharap balasan, tidak mengharap pamrih atau ucapan terima kasih. Tidak, liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian pamrih, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih, tidak. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami takut daripada Tuhan kami di hari yang semua wajah mengerut, cemberut karena ketakutan. Apa balasan Allah untuk mereka? Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra binti Rasulullah, dan dua orang putranya Al-Hasan dan Al-Husain, bahkan budaknya yang bukan dari Ahlul Bait ikut juga masuk dalam kelompok mereka di dalam ayat ini. Apa balasannya? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Ini balasan untuk mereka. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah lindungi mereka akan keburukan yang terjadi di hari itu, yakni hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah pertemukan mereka dengan nadrah, idha'ah, dengan cahaya wajah yang berseri-seri karena gembira dan bahagia, wa surura, dan kebahagiaan yang tiada tara. Mereka senang, mereka bahagia kelak di surga. Ini langsung turun balasan mereka dari Allah. Mereka mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari pengemis, anak yatim, atau orang yang ditawan tadi. Karena yang diharapkan mereka adalah balasan dari Allah, langsung dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril sebelum hari kiamat tiba. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah lindungi mereka dari kejahatan yang akan terjadi di hari itu, yakni hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah pertemukan mereka dengan nadrah, yaitu kebahagiaan yang membuat wajah berseri-seri ceria, wa surura, dan kegembiraan. Beruntung. Apakah kemuliaan semacam ini hanya bisa diperoleh oleh Sayyidina Ali dan istrinya Fatimah dan putra keduanya Al-Hasan dan Al-Husain, begitu pula budak yang ada di rumahnya? Tidak, kita juga bisa mendapatkan kemuliaan itu jika kita mencontoh dan meneladani mereka, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersedekah jangan minta balasan dari seseorang, bahkan ucapan terima kasih pun jangan. Andai kata mereka mengucapkan terima kasih, ya nggak apa-apa, atau kita balas dengan ucapan sama-sama gitu, paling tidak sama-sama. Ya, kalau bahasa Arabnya kan la syukra ala wajib. Kalau afwan itu Bang Wib, itu afwan itu bahasa orang sekarang, nggak ada afwan itu. Syukran, afwan, nggak ada afwan itu. Afwan itu permintaan maaf sebenarnya. Kalau kita bersalah, afwan, bukan balasan atau jawaban untuk syukran. Tapi ya sudah menyeluruh, hatta di negara Arabnya begitu sekarang. Padahal kalimat ini digunakan bukan untuk menjawab ucapan terima kasih, bukan. Seharusnya jawaban ucapan terima kasih itu adalah la syukra ala wajib. Tidak usah berterima kasih, ini kewajiban gitu. Wah, ini syukron, afwan, itu sebenarnya mungkin bahasa gaulnya orang Arab itu. Karena zaman dulu tuh nggak ada syukron itu dibalas, dijawab dengan kalimat afwan. Afwan itu masdar dari afa ya'fu, afwan atau afwan.
afuwan atau afwan ya. Itu untuk ungkapan permohonan maaf, biasanya begitu. Paham? Jadi kalau ada orang bilang terima kasih, minimal dijawab sama-sama. Kalau dia mendoakan mudah-mudahan pian laka sugih, amin, mudahan pian juga, gitu. Jadi doa dibalas doa, impas, sedekah ya sedekah, biar Allah yang balas. Kalau yang balasnya orang fakir tadi ya sudah, kamu nggak dapat apa-apa nanti dari Allah. Kalau orang fakir manusia, kita mengharap balasan dari dia, berarti kamu mengharapkan balasan dari manusia yang sama seperti kamu, rugi. Kita ingin dapat balasan dari Allah. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang ingin ladang dunia kami berikan, kata Allah. Kamu ingin dapat sanjungan dari orang, ucapan terima kasih, manfaat dari yang menerima sedekah, atau dukungan supaya nanti dicoblos, kamu ingin itu, nutihi minha, orang kayak gini saya berikan, kata Allah, bahagian dari dunia, bahagian kecil saja, dan itu cuma di dunia. Wa malahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak dapat jatah apa-apa di akhirat karena keinginannya duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran bagi kita ya. Luar biasa orang-orang terdahulu itu, luar biasa. Wa dzalika ghayatul ihtiyat, dan yang demikian itu adalah puncak dari kehati-hatian. Sampai-sampai ucapan terima kasih pun mereka takut, walaupun mereka tidak menginginkannya. Sampai-sampai doa yang keluar dari lisan orang yang menerima sedekah itu mereka juga takut. Bukan takut dengan doanya, doanya baik, malah kalau bisa diamini. Takut pahala bersedekah itu berkurang itu. Jadi disiasati, caranya bagaimana biar pahala bersedekah nggak berkurang. Dia mau doakan kita, kita balik doakan dia juga, begitu. Paham ya? Naam. Wa kadzalika la tatlub minal faqiri syukran wala madha. Nah itu dia. Dan begitu pula jangan kamu menuntut minal faqir, dari orang fakir tadi, syukran, ucapan terima kasih, wala madha, dan jangan pula pujian. Kalau bersedekah tuh jangan minta biar dibilang dermawan. Ya, biasanya yang kayak begini nih, dia senang bersedekah di tengah orang ramai. Biasanya yang kayak begini nih senang apabila bersedekah namanya diumumkan. Jangan, gak usah, cukup Allah yang tahu. Udah, tapi itu peraturan masjid loh, harus diumumkan uang kas itu. Ya sudah, hamba Allah sajalah gitu. Ya, dari hamba Allah gitu. Kalau memang itu peraturan di masjid, gak usah disebut namanya. Haji Anu menyumbang 3 juta, mah aja langsung. Padahal kipas angin di hadapan. Mangkat ya kita dana aja. Boleh kanan kiri supaya orang tahu nih dia Haji si Anu tuh aku nang 2 juta tuh nah aku nah. Atau kadang ada orang dihiga ada tahunnya disambatnya ngaranku. Jadi tahun nang dihiga si Dindi bang menyumbang 2 juta Jakarta Raya. Kisahnya padahal dasar himung nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Wala an yadhkura linnasi allazi a'taitahu, dan jangan pula kamu meminta dari orang fakir tadi, an yadhkura, bahwa ia menyebutkan linnas, bagi manusia, bagi orang banyak, allazi a'taitahu, sesuatu yang kamu berikan kepada dia. Jangan. Jadi kalau bisa orang fakir yang mendapat pemberian sedekah dari kita tadi dikasih pesan, tolong jangan berkisah. Kalau hendak berkisah juga silahkan, tapi jangan sambat ngaran ulun. Kalau kena orang bertakun,
Alhamdulillah ikam bebaras, alhamdulillah ikam ada bisi gula kopi, siapa memberi? Nah, manusia kan ketujuh kayak gitu, pengen tahu terus. Kita sudah kasih pesan kepada si fakir, akhirnya kan dia akan mengasih tahu, oh ada orang dermawan yang ngasih saya gitu, atau ada orang baik yang ngasih saya. Siapa orangnya? Mohon maaf ulun kata kau memberitahu, karena inya berpesan jangan dipadahkan. Nah begitu, iya, jangan kenalah. Amun ada orang bertakun, siapa yang munculnya padahal aku. Wah, ini sama aja. Minta kepada orang fakir untuk menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang yang menanyakan. Jangan kayak gitu, ya. Kenapa? Fayang rusu bidzalika ajruka fayang kusa. Ini Pak jawab daripada nahi la tatlub. Jadi mansub bi an mudmarah, bacaannya fayang kusa. Maka berkuranglah bidzalika dengan sebab itu, yakni karena minta ucapan terima kasih kah, atau karena minta pujian, atau karena ingin disebut oleh si fakir tadi namanya kepada orang banyak. Berkuranglah dengan sebab itu ajruka, pahalamu, au yazhaba ra'san, atau lenyap sama sekali pahala kamu, hilang sama sekali, enggak ada tersisa. Ra'san langsung otomatis habis, enggak ada lagi. Bisa jadi kayak gitu. Sia-sia kan kalau kayak gitu bersedekah. Biar 10 juta juga kalau kayak gitu sia-sia, habis pahalanya. Ngapain? Mending beli bakso 10 juta. Ya, kanyang perut daripada bersedekah tapi disebut-sebut. Wala tatruki sadaqata makhafatal faqri au nuqsanil mal, dan jangan tinggalkan bersedekah karena takut fakir atau berkurangnya harta. Nah ini penyakit nih, penyakit orang bakhil, ketakutan benar bersedekah karena dia mengira sedekah itu dapat membuat dia menjadi fakir, karena dia mengira sedekah itu bisa mengurangi hartanya, padahal tidak. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, tidaklah berkurang harta dari sedekah. Artinya tidak akan harta benda yang kita sedekahi itu mengurangi harta kita yang tersisa. Tidak. Jangan kira disebabkan bersedekah harta kita jadi berkurang. Tidak. Nabi yang bilang seperti itu. Sebaliknya malah apa? Wattasadduqu huwallazi yajlibul ghina was-sa'ata, dan bersedekah ialah yang menarik kekayaan dan kelapangan rezeki. Kalau kamu ingin rezekinya lapang dan serba berkecukupan, bersedekah. Itu kuncinya. Sedekah itu ibarat mencukur jenggot. Ya, pian bisi janggut kalau amun pian cukur tumbuh ulang lah, bisa lebih tebal daripada sebelumnya. Ya, gitu bersedekah. Kayak nyukur kumis, ya, dicukur kumisnya, jangan kira kumis yang kamu cukur itu hilang, akan tumbuh lagi nanti, bahkan lebih banyak. Iya, nah kayak gitu sedekah. Kalau kumis yang dicukur bisa hilang dan tumbuh lagi lebih banyak dari sebelumnya, siapa yang melakukan itu? Siapa yang menumbuhkan lagi itu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kumis bisa ditumbuhkan sama Allah, masa harta tidak bisa diperbanyak oleh Allah gara-gara bersedekah? Dia yang menumbuhkan kumis yang dicukur, dia pula yang mendatangkan harta yang kamu sedekahkan itu, didatangkannya kembali lebih banyak lagi. Makanya nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya orang menjadi fakir gara-gara bersedekah, tuh nggak ada. Orang kaya menjadi fakir gara-gara bersedekah, tuh nggak ada. Yang ada orang kaya menjadi fakir gara-gara bakhil, itu banyak. Bangkrut usahanya. Pelit sih kamu jadi orang kaya, nggak berkah.
Tapi kalau orang kaya yang dermawan, wah sampai sekarang, sampai ke anak cucunya, karena dermawan. Tapi kalau yang pelit, 5 tahun sugih, sebulan kemudian langsung berubah drastis jadi miskin, bisa jadi. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidak sulit bagi Allah, tidaklah berat bagi Allah. Na'udzubillah. Paham ya? Nah, sedekah huwallazi yajlibul ghina was-sa'ah. Dialah yang menarik kekayaan dan kelapangan rezeki. Wa yadfa'ul qillata wal 'ailah. Dan sedekah itu pula, atau tasadduk bersedekah itu pula, yadfa'ul qillah, yang mencegah kesedikitan, krisis. Iya, hilang krisis ekonomi, hilang krisis apa? Ya, ekonomi, uang, ya. Aduh, sambatannya krismon. Tahu lah krismon. Anak tahun 90-an tahu krismon. Krisis moneter. Krisis moneter, krismon. Hilang itu kalau kamu bersedekah. Adanya krismon, krisis ekonomi moneter, itu karena kamu tidak bersedekah. Yadfa'ul qillah wal 'ailah, dan mencegah, menolak al-'ailah. Apa al-'ailah? Kefakiran. Itu sedekah. Sebaliknya, wa tarkut tasadduqi 'ala diddi min dzalik, dan meninggalkan bersedekah itu kebalikan daripadanya itu. Maksudnya kebalikan daripada bersedekah. Apa? Yajlibul faqra, akan menarik kefakiran. Wa yudhhibul ghina, dan akan menghilangkan kekayaan. Makanya orang kaya yang pelit itu cepat bangkrut, enggak abadi kekayaannya. Sidin tuh semalam jar mantan bos besar, wah ini bersepeda motor aja dah, ya sepeda motor nang buruk aja pulang, nang 2 hari sekali berservis, ya. Padahal dulu Sidin tuh rumahnya ganal, bisi motor parkir di depan di halaman rumah itu 50 buah. Wah ini sepeda motor aja lagi nang parkir di muka rumah, buruk aja pulang, 2 hari sekali diservis. Apa gawiannya? Kenapa tuh nama butik batu bara? Manual. Astagfirullahaladzim. Nah, kita tidak menghina orang yang bekerja manual, tapi si kaya yang jatuh miskin ini nih, jadi pelajaran bagi kita. Iya. Kenapa? Karena waktu kaya dia lupa daratan, bangkrut usahanya, motor yang unit 1 dijual, mencoba usaha lain, tetap tidak berkah, jual lagi yang kedua, sampai ke 50 unitnya habis, rumahnya yang besar habis, akhirnya terbulikkan ke rumah asal. Sempat diam di kota dulu Sidin tuh jar, bisi rumah di kota ganal bener. Wah ini terbulik asam-asam pulang, masam memuha. Dah ini contoh aja, di asam-asam kedada insyaallah manis semua muhanya, walaupun ngaran kampungnya asam. Insyaallah, amin. Paham ya? Na'udzubillah. Ini pelajaran bagi kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan, tidak takut fakir dalam bersedekah. Ya Allah, amin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kurang percaya apa lagi? Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, kalau sudah infak itu berarti ke jalan yang baik-baik, ya. Yang kamu infakkan itu di jalan Allah daripada sesuatu, fahuwa, maka dia Allah itu yukhlifuh, akan menggantikannya. Allah gantikan, karena kamu sekarang berinfak di jalan Allah yang maha mughni, yang maha memberi kekayaan, yang maha razzaq, memberi rezeki itu siapa? Allah. Nah Allah nggak tahu apa kalau kamu bersedekah di jalannya? Tahu kan? Kalau manusia bisa membalas budi, kita berbuat baik kepada orang, walaupun kita tidak mengharapkan balasan apa-apa dari orang itu. Orang itu tahu jasa, tahu diri, dia bisa membalas budi kita.
Kalau manusia bisa membalas budi padahal dia makhluk, bagaimana dengan sang pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala? Jangan takut. Ya. Dia akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Yang enggak ada lagi selain Allah. Makhluk cuma perantara. Wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa'lam, dan ketahuilah, anna tasadduqa bil qalili, bahwasanya bersedekah dengan benda yang sedikit atau harta yang sedikit, minal muqilli, daripada orang yang tidak mampu. Al-muqil itu orang yang punya harta sedikit, orang tidak mampu kan. Dia bersedekah sedikit juga lantaran dia tidak mampu, kasihan. Itu ternyata afdalu indallahi, lebih afdal di sisi Allah, minat tasadduqi, daripada bersedekah bil katsir, dengan nominal yang banyak, minal mukthiri, dari orang yang kaya. Mukthir itu orang yang banyak harta, maksudnya orang kaya. Orang yang punya harta sedikit, orang tidak mampu kan, bersedekahnya sedikit juga, kasihan. Ini lebih afdal loh daripada orang sugih yang banyak harta bersedekah banyak. Subhanallah. Jadi pian yang perekonomian yang menengah ke bawah tetap bersedekah walaupun kada banyak, dan ternyata itu lebih afdal di sisi Allah daripada si kaya. Kenapa? Karena pian bersedekah dalam keadaan memerlukan, yaitu masih sempat bersedekah. Kalau si sugih biar seem anginnya aja itu, biar seem anginnya aja itu. Nang di bank itu berapa triliun jadinya, seem apa ada angin aja. Gitu, kadang mau menyumbang ke senajan maulid. Ya Allah, pas menyumbang acara maulid, sing rancakan didatangi kaum, kasihan disurati, keluar 250.000. Ya Allah. Giliran dangdutan, petasan, ratusan juta. Iya, naudzubillah min dzalik. Kasihan ini siap-siap bangkrut orang kayak gini, siap-siap bangkrut kamu. Tidak infak, itu bukan infak namanya itu, karena tidak di jalan Allah. Nah, apa alasannya Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan ini? Qala alaihi salatu wassalam, ternyata dari riwayat hadisnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun alfa dirhamin, telah mengungguli 1 dirham itu akan 1000 dirham. Ya pasti para sahabat bertanya, kok bisa 1 dirham mengalahkan 1000 dirham? Qila lahu, dikatakan kepadanya Nabi, ditanya beliau, wa kaifa dzalik, dan bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun la yamliku illa dirhamain, ada seorang lelaki, kata Nabi, dia tidak memiliki kecuali hanya 2 dirham. Tasaddaqa bi ahadihima, lalu ia sedekahkan 1 di antara 2 dirham tadi. Sisa berapa lagi? Sisa 1 dirham aja lagi di tangannya. Berarti amun ada orang punya uang 2 dirham saja, tidak lebih, lalu bersedekah 1 dirham, berarti dia bersedekah dengan separuh hartanya. Iya, kan dia punya 2 dirham. Hebat berarti ya imannya orang ini. Dia bersedekah dengan separuh hartanya loh itu. Subhanallah. Naam. Wa rajulun, dan ada lagi seorang lelaki, tasaddaqa, dia bersedekah, baik lelaki yang kedua ini, bagus, bersedekah juga, orang baik. Tetapi dia bersedekahnya min aradi malihi, dari keluasan harta miliknya. Artinya dia menyedekahkan dari bahagian besar harta miliknya, bi alfi dirhamin, dengan 1000 dirham. Iya, dia punya jutaan dirham atau miliaran dirham, yang disedekahkan cuma 1000.
apa ada 1000 dirham dibanding dengan miliaran dirham yang ada di rumahnya? Iya. Fasabaqad dirhamu al-alfa, maka 1 dirham si miskin tadi mengalahkan 1000 dirham si kaya. Karena si miskin punya uang 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham, satunya untuk dirinya sendiri, berarti separuh harta itu dia keluarkan. Kalau si kaya tadi, si sugih tadi, dia punya 1 M dirham dan hanya bersedekah 1000 dirham. Coba kalau dia mau umpati orang miskin, berapa dia bersedekah? 500 juta dirham, hakun katanya. Ya kalau mau ngikutin si miskin tadi harus begitu, separuh. Bisa kamu begitu? Jadi kalau ada orang sugih mengeluh, sudah kubari 5 juta, minta aja lagi. Coba takutnya di kampung nek, mana ada nang kau nyumbang 5 juta selain aku? Bujur pian penyugihnya. Nah, kai anu tuh nah menyumbang 10.000 lebih abdol sidin orang kada mampu, yaitu mau aja menyumbang 10.000. Pian 5 juta tuh siapa dah lawan harta milik pian. Jangan dibanggakan itu. Ya. Wajar kalau 5 juta tuh paling ujung jari kelingking pian itu. Karena orang sugih kan, ya itu dibangga-banggakannya luar biasa. Siapa ada di kampung ini yang mau menyumbang 5 juta di sana acara maulid selain aku? Apabila 5 tahun yang lalu, masih ingat dari 5 tahun yang lalu. Subhanallah. Itu dibulik-buliki kasetnya. Orang kayak gini siap-siap bangkrut kamu. Ini Imam Haddad yang menjelaskan. Pelit, naudzubillah. Nah kalau orang tidak mampu, tapi dia di samping ketidakmampuannya masih menyempatkan untuk menyumbang, ini luar biasa ini. Kalau orang sugih wajar menyumbang, ya yang disumbang itu dibandingkan dengan yang disisakan, dengan harta milik yang ada di rumah jauh lebih banyak yang ada di rumah. Allahu Akbar. Akhirnya kata Nabi, 1 dirham orang fakir yang menyumbang mengalahkan 1000 dirham orang kaya raya yang menyumbang tadi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasarat dirhamul wahidu minal muqilli afdala minal alfi minal mukthiri wa huwa sahibul malil katsir. Fasarat dirhamu, maka jadilah 1 dirhamul wahidu, 1 dirham tadi, minal muqilli, dari orang yang sedikit hartanya, orang tidak mampu, afdala, lebih afdal, minal alfi, daripada 1000, minal mukthiri, dari orang yang banyak harta, yakni orang kaya tadi. Siapa dia al-mukthir itu? Wahwa sahibul malil katsir, dia adalah orang yang punya harta banyak. Jadi begitu. Jadi kefakiran tidak menghalangi kita untuk bersedekah walaupun sedikit. Bahkan para ulama tuh menganjurkan agar kita bisa bersedekah setiap hari walau sedikit, walau hanya memberi makan binatang-binatang yang melata di atas bumi, ya, yang ada di sekitar kita. Walaupun hanya memberi makan kucing atau wadai yang sudah kadaluarsa, expired, kita kasih ke samud, hendak di parak lubang samud, dihurunginya makanannya, dapat pahala itu. Jangan kira tidak. Pokoknya kullu dzi kabidin ratbin itu sedekah. Kita memberi makan kepada setiap jiwa yang memiliki jantung yang masih basah. Maksudnya apa? Yang hidup, makhluk hidup itu kita dapat pahala itu. Jangan kira ngasih makan semut nggak dapat pahala. Kasih makan semut, kasih makan kucing, ya ada lebih-lebih makanan kita daripada terbuang sia-sia. Mending diberikan ke kucing, diberikan ke ayam, dikasih ke dekat lubang semut. Nyaman samutnya kada masuk ke rumah pian. Iya, ini sampai samut nang masuk ke rumah pian dari saking bakhilnya. Ada tahu aja samut, biar aja menyerawin kada diundang masuk tiwas pian kada mau memberikan makanan. Akhirnya samut menyerawin masuk ke rumah tanpa diundang.
tamu tanpa diundang. Akibat kamu pelit. Ya. Coba kamu punya makanan yang kadaluarsa yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia lagi, kasih itu ke binatang-binatang, mereka tidak akan masuk ke rumah kamu. Hibak samud sudah disemproti, matian datang pulang, pian kada pernah beri dia makan. Yang ada bupandir bang. Ya kita enang paham. Oh iya aku salah. Gula disetok sampai berikit, kadang-kadang lagi diharu. Mulai gula pasir jadi gula batu. Mulai pasir jadi batu lembab, apalagi musim panas. Bersetok. Ya itu memang didatangi samud. Wa minal mazmumil mahdhuri ta'yirul fuqara'i bi faqrihim wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang hukum mempermalukan orang fakir dengan kefakiran mereka. Bahasa Banjarnya menyambati orang miskin, mengejek orang fakir ya. Itu nggak boleh. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah dan semata mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan balasan pamrih ataupun ucapan terima kasih, sehingga Allah lindungi kita daripada hal-hal yang menakutkan di hari kiamat, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya dan pertemukan naudratan wa surura, kebahagiaan, keceriaan dan kesenangan. Amin Allahumma amin. Bagaimana juga kita berdoa untuk saudara kita muslimin muslimat yang ada di Palestina, semoga Allah Ta'ala turunkan bantuan untuk mereka, dan semoga Allah Ta'ala jadikan korban-korban yang berjatuhan sebagai syuhada di sisinya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hancurkan musuh-musuh Islam, luluh lantakkan mereka. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah.